Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini? Di tengah keterbatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang datang dari Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini kita boleh kembali mengikuti persekutuan doa. Persekutuan doa pada malam hari ini dengan tema menghayati sengsara Yesus. Dengan bacaan terambil dari Injil Markus 15 ayat yang ke-34. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihani Tuhan, mari kita memberi waktu untuk Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan, serta mempersiapkan diri di dalam menerima kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 168C. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Hai dunia, lihatlah Tuhan. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung di salib. Sang Raja kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara siksa yang keji. Oh, lihatlah betapa penuh keringat darah seluruh tubuhnya, hatinya yang mulia dirundung duka cita, terungkap dalam berkesan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita satukan hati di dalam doa. Allah surgawi, sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan, atas penyertaan, dan campur tangan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau memulai persekutuan doa. Kami memohon kasih karunia-Mu
untuk hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar renungan, mari kita kembali mengangkat satu pujian yang terambil di dalam Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama dan yang kedua. Memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang akan mendasari renungan kita pada malam hari ini, terambil dari Injil Markus 15 ayat yang ke-34. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, judul dari renungan kita pada malam hari ini yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Seperti yang kita baca pada Injil
Markus, bagaimana Tuhan mengatakan dengan suara yang nyaring, yang menandakan kesakitan dan kesedihan yang luar biasa, dan menunjukkan sisa-sisa kekuatannya serta kesungguhan rohnya sewaktu menyerukan hal itu sebelum Tuhan Yesus mati. Jika mendengar kalimat itu diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang akan kita rasakan? Bayangkan kita berada di tempat itu, kita memandang Yesus yang tersalib dan berteriak dengan suara yang nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkanku?" Bagi sebagian kita, bisa saja merasakan hati tersayat-sayat. Bisa jadi sebagian dari kita tidak akan kuat memandang dan mendengarkan suara itu. Mendengar jeritan orang-orang yang mengalami luka-luka dalam sebuah kecelakaan, kita seringkali dibuat meringis merinding. Apalagi melihat dan mendengar teriakan Yesus yang begitu menderita, begitu kesakitan dengan tubuh yang tergantung di atas kayu salib, dengan paku yang menembus kedua telapak tangan dan kakinya. Mari kita perhatikan dengan benar. Teriakan itu ditujukan pada alamat yang jelas, yaitu Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus meneriakkan kalimat tersebut pada Allah? Apakah Yesus sudah kehilangan pengharapannya pada Allah? Kita tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Namun, jika hanya berhenti sampai di situ, maka tidaklah akan berarti apa-apa. Tidak akan ada dampaknya juga bagi hidup kita. Yang terpenting adalah, apakah kita sungguh merasakan kasih sayang Allah dalam hidup kita, sehingga dalam penderitaan seberat apapun, kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tidak kehilangan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, penderitaan berat itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga manusia tidak perlu lagi meneriakkan dan mempertanyakan kehadiran Allah dalam penderitaan kita. Kini kita hanya tinggal mengalami kehadiran Allah dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara,
Jika sampai saat ini kita masih terus bergumul dengan berbagai penderitaan, kita bisa ingat bagaimana pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, yang begitu menguras bukan hanya materi, tetapi juga nyawa. Hal ini membawa kita pada kondisi yang berat. Tidak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan kasih, kehilangan kekasih hati mereka, bahkan kehilangan pengharapan. Apakah seruan Tuhan Yesus masih perlu kita teriakkan? Rasanya tidak perlu. Kita hanya tinggal memandang salib itu. Salib itu sudah mewakili seluruh penderitaan kita. Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah membuka hati, merasakan kehadiran Allah dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 180. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai yang ke-6. Lihatlah kayu salib. Lihatlah kayu salib, tempat Yesus yang tergantung menebus dunia. Lihatlah kayu salib, tempat Yesus melaksanakan perintah Bapa. Lihatlah kayu salib, tempat sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa. Lihatlah kayu salib, tempat Yesus yang tergantung mengampuni dosa. Lihatlah kayu salib, tempat Yesus menyerahkan hidup bagi kita. Lihatlah kayu salib, tanda cinta Putra Allah bagi manusia.
Mari kita satukan hati dalam doa. Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia mengasihani kami, Allah yang penuh kemurahan. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami memohon kiranya Engkau memampukan kami memandang salib. Dalam setiap masalah, ajar kami untuk memandang salib. Dalam setiap pergumulan hidup, ajar kami untuk memandang salib. Kami berserah pada rahmat-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menguatkan hati kami di dalam kami menghadapi setiap peristiwa di dalam hidup kami. Tuhan Allah yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Mijen Tuhan, yang saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau kembalikan kesehatannya Tuhan, agar mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik dan benar. Allah Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap yang terlibat di dalam pelayanan, baik majelis gereja, komisi, blok, maupun panitia-panitia yang ada Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan, di dalam setiap pelayanannya. Engkau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kearifan, sehingga di dalam setiap pelayanan mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendukung di dalam pelayanan mereka. Kau berkati Tuhan. Allah Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintah Indonesia, di dalam setiap usaha penanganan pandemi virus corona. Kiranya Engkau berkati Tuhan di dalam setiap programnya Tuhan, dan kami setiap masyarakat untuk selalu patuh dengan kebijaksanaan yang ada. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi Tuhan, yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya Kau berkati agar setiap kami masyarakat Indonesia boleh segera mendapatkan vaksin virus corona. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam masa vikariat dan proses pentahbisan saudara kami, saudara Denny Irawan,
Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap rancangan, setiap usaha, setiap upaya yang kami lakukan. Kiranya Engkau berkati sehingga proses vikariat boleh berjalan dengan baik sampai pada masa pentabisan nanti Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan seorang hamba di dalam pelayanan sebagai pendeta di gereja kami. Allah surgawi, kami juga teringat oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam, adanya gempa, banjir, gunung meletus, tanah longsor yang membuat sebagian dari saudara-saudara kami menderita, kehilangan harta benda maupun kehilangan nyawa Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau mampukan di dalam menghadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kasih, yang akan mencurahkan kasih setiamu kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri. Kau berkati instansi kepolisian, Kau berkati instansi tentara. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua boleh bekerja untuk mengabdi kepada negara dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai jajaran terendah RW, RT. Kiranya Kau berkati Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan yang ada, agar secara arif dan adil, sehingga setiap kebijaksanaan boleh untuk kesejahteraan masyarakat saja. Allah surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam proses pendidikan, baik mereka yang di tingkat paling rendah, playgroup, TK, sekolah dasar, sekolah menengah atas, atau mereka yang sudah di jenjang yang paling tinggi, perguruan tinggi. Kiranya Kau berikan hikmat marifat, Kau berikan kepintaran, kepandaian, Kau berikan ketekunan, kerajinan di dalam belajar, disiplin di dalam belajar. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan menuntun dan membimbing pendidikan anak-anak kami. Walaupun saat ini proses pendidikan mereka dilakukan secara online tanpa tatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ilmu yang mereka dapat boleh jadi untuk bekal mereka
di masa yang akan datang. Allah surgawi, banyak doa dan pengharapan kami yang akan kami haturkan kepadamu Tuhan, tetapi karena keterbatasan kami tidak mampu mengucapkan. Kami yakin Tuhan, Engkau juga mengerti, Engkau akan berkati setiap doa permohonan kami yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau juga akan mengampuni di dalam setiap doa permohonan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan kembali mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 180. Kita nyanyikan bait yang ke-7 dan ke-8. Lihatlah kayu salib. Lihatlah kayu salib, tanda cinta Allah Bapa bagi ciptaannya. Lihatlah kayu salib yang menjadi tanda cinta dalam